Oke, assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Torais Arm. Nah, hari ini kita bersama sang kreator nih, kreator miniatur atau diorama ya, bersama Taufik Art Bruang. Yoi. Nah, hari ini kita akan bedah rumahnya nih. Kita akan lihat hasil-hasil karyanya seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, masih tetap tunggu di channel kita ya. Oke, kita udah nyampe rumahnya nih. Tuh, rumahnya kita akan langsung lihat nih. Bentuknya kayak gimana sih dalamnya. Mainan sendiri, berbagai mainan ada di sini. Review figure guys, review robot guys, review tempat jual mainan guys. Semua ada di sini. Nikmati reviewnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, kita sudah sampai bengkelnya nih. Ini bengkel bagian belakang. Di sini jadi salah satu tempat produksinya dari Kang Taufik Art Bruang ya. Nih, orangnya sedang lihat-lihat nih. Bang, lihat-lihat apaan, Bang? Lihat-lihat minion. Mini-mini tuyul-tuyul. Nah, tuyul-tuyulnya Piara di seperti sini, ini, guys. Ini tuyul-tuyul peliharaan nih. Kalau misalkan perlu tuyul second kesini juga nggak, Bang? Iya, bisa. Nanti dibuatin mau tuyul model apa gitu. Yang Siap. kakinya pincang atau tangannya buntung ada. Bisa di request. Keren. Nanti kita akan lihat detail beberapa hasil karyanya, guys ya. Halo guys, hari ini kita akan mereview bukan hanya sekedar mainan, tapi sarangnya nih guys. Salah satu sarang dari seorang kreator, pembuat diorama nih guys, yaitu Kang Taufik Art Bruang. Mainan kali ini bukan hanya sekedar mainan nih guys, tapi mainan yang punya karya seni tinggi nih guys. Tuh bisa dilihat sendiri nih, dari awal keren banget detail-detailnya guys. Diorama sendiri adalah miniatur 3 dimensi yang menggambarkan suatu adegan secara nyata nih guys. Baik itu kejadian sejarah, lingkungan alam maupun aktivitas manusia. Tuh disajikan secara kecil banget nih guys. Nah, diorama ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai media pembelajaran untuk pendidikan, museum, pembelajaran seni, atau mungkin perkembangannya sekarang untuk hobi juga nih guys, untuk koleksi di rumah. Istilah diorama sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Louis Daguerre dan Charles Marie pada tahun 1822 di Prancis guys. Awalnya diorama merupakan pertunjukan teater visual berupa miniatur kecil guys. Nah, seiring perkembangan zaman, ini diorama bisa jadi hiburan nih guys. Salah satunya yang ini nih contohnya. Diorama bisa menjadi salah satu cabang hobi yang menarik nih guys. Apalagi untuk kalian yang hobinya koleksi diecast nih guys. Diorama yang diciptakan oleh Taufik Art Bruang kali ini rata-rata untuk mendukung kalian yang hobi koleksi diecast nih guys. Nah, bisa kalian lihat nih dari bentukannya. Mantep kan kalau misalkan disandingin dengan diecast kalian. Nih, Pran Sanjaya ngonten di sini belum tentu dikasih makanan kayak gini. Humble. Oh, dikasih makanan kita. Di sini selain diorama yang untuk mendukung hobi diecast kalian, nah di sini juga ada diorama yang bertemakan fantasi nih guys. Ini salah satunya nih diorama dari film Nightmare Before Christmas. Atau karakter utamanya nih si Jack Skellington. Lihat detail-detail kecilnya, mantep kan? Ini sesuai dari film aslinya nih, dibuat ukuran skala yang lebih kecil. Jadi kalau misalkan kalian mau nyimpen ini di rumah, keren deh pokoknya. Tuh ada karakternya juga sama-sama kecil nih si Jack Skellingtonnya. Sarang laba-labanya sampai detail-detail di rumahnya guys. Kropos-kroposnya juga diperhatikan. Ini bener detail banget yang buat. Nah, diorama yang kali ini salah satu diorama kolaborasi nih guys. Jadi tidak hanya Kang Taufik Art Bruang saja yang buat, tapi bareng-bareng nih dengan teman-teman satu komunitasnya, yaitu komunitas karya seni diorama. Jadi di sini saling mendukung nih guys untuk properti-propertinya. Seperti ini nih salah satunya, pembersiapan orang-orangan kecilnya. Ini nggak semua dibuat sendiri loh guys, tapi ini bertim loh. Jadi di diorama sendiri ini nggak semuanya hanya dibuat sendiri ya.
Ada yang spesialis buat pohon, buat bangunan, dan macam-macam. Bagi yang memiliki kemampuan untuk membuat diorama seperti ini juga bisa jadi salah satu bisnis yang menjanjikan guys. Karena harga diorama ini nggak main-main loh guys, meskipun ukurannya kecil. Motor lu tuker ini. Ya, yang namanya studio seni pasti nggak akan luput dari berantakan Gue guys ya. pengen bikin apa studio yang rapi, disusun apa segala macem. Kagak bisa gue aja pasti berantakan lagi. Karena menurut saya juga setuju sih kalau misalkan harus berantakan. Karena kalau nggak berantakan kelihatannya nggak kerja. Kreatifnya kurang gitu. Tuh, lihat kan? Kelihatan nih, orang kreatifnya bukan abal-abal. Kreatifnya nih kreatif beneran guys. Nah, kita ubek nih koleksi mainannya. Waktu itu di endorse Legos store di Senayan kan, waktu itu baru buka kan. F1 baru rilis nih, kemarin suruh promoin di Instagram. Kayak gitu. Oh, ini Lego bikinan sendiri selama. Gue serius. Iya, dari resursan Lego yang di luar kan ada box Lego. Nah ini nih, kalau misalkan mau kreatif, misalkan mau buat yang keren-keren, itu mainannya kayak gini, mainan Lego, nggak mainan yang udah jadi. Tuh, hasil kreatifnya kayak gimana? No, kayak begono. Itu handmade-nya. Kata ahlinya, belajar diorama dari apa? Lego. Dari Lego. Jadi kalau misalkan belajar Lego, nggak harus Lego yang aslinya lah Jadi ya. kalau kita kolektor Lego, barulah boleh. Nah, Tapi kalau untuk belajar struktur, terus konsep bangun sama sculpting, nah itu harus pakai Lego yang seadanya lah. Buat belajar soalnya bukan pasang kan. dah keren. Invest produknya, gue yang jual, Pik. Boleh nggak, Pik? Bisa. Tuh, jadi ada peluang bisnis juga nih guys, barangkali kalian. Tuh. Ya Bang Apik ya. Jadi kalau misalkan kalian yang mau jadi reseller diorama, reseller diorama, bisa langsung hubungi ke Mang Topik Art Beruang. Nah, di sini ada sedikit tips nih untuk kalian mau coba nih untuk membuat pohon-pohonan di diorama nih. Simak baik-baik ya guys ya. Saya itu keranting pakai dapur dulu. Oh, Baru nanti spons. Nah ini spons nih yang udah dicabik-cabik gitu lah. spons dari Buat cuci piring ini cuci juga. piring. Iya. Oh. Sofa, jok motor gitu. Ada minimal densitasnya nggak, men, kalau yang bagus itu? Yang bagus, bikin sendiri kalau gue. Enggak, densitas sofanya itu kan beda-beda tuh. Ada yang Oh, enggak sama aja kalau udah di ini. sama aja kalau udah diolah. Kalau udah sama. Nah, untuk kalian yang masih penasaran nih dengan diorama-diorama apa saja yang dibuat oleh Kang Topik Art Beruang, bisa langsung kunjungi ke channel YouTube-nya Art Beruang. Ya, karena hari menuju gelap, jadi sekarang saya persiapan dulu untuk pulang sampai Bandung. Ya, langsung kita pamitan aja sama yang punya rumah, punya bengkel. Masa? Ya, baik. Aku ngamen ke Halid. Balik dulu. Bang, thank you Bang, udah mampir Sip. Bang. Salam buat teman Bandung. Yuk, Mantap. mantap Luar biasa, banget. Bang, luar biasa. Kalau gantian kita ke Bandung. Iya, kalau udah punya workshop lah ya. Boleh tak? Sip, makasih ya udah touring workshopnya, keliling-keliling lihat-lihat hasil karyanya. Siap. Oke. Ya, itu dia untuk workshop room tour kita kali ini. Semoga yang nonton di hari ini bisa terhibur dengan konten saya tadi. Ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di konten berikutnya. Oke, terima kasih. Hari sudah mulai malam, kita langsung balik ke Bandung.